Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sosialisasi tugas akhir ya, yang ini bisa kalian gunakan dalam penyusunan tugas akhir. Pada dasarnya untuk lebih lengkapnya untuk format penulisan nanti kalian bisa melihat di video mengenai format penulisan proposal dan skripsi. Di sini kalian tahu bahwasanya skripsi, jadi apa yang kalian rasakan saat skripsi, pastinya yang ada dalam pikiran kalian ada revisian. Skripsi itu syarat untuk wisuda, kemudian kalian harus sidang, dan kemudian biasanya kalian akan galau, kalian akan stres, cari responden, kemudian ada analisa data, pengolahan data, daftar pustaka ya, dan kalian pastinya juga akan bimbingan ya. Memang skripsi itu memang seperti benang kusut, tetapi kalau semisal kan kalian bisa melaluinya ya, nanti itu akan jelas dan gamblang, dan itulah yang nantinya akan membuat kalian itu, kalau bahasa Jawanya itu lebih tatak ya dalam menghadapi permasalahan yang akan datang selanjutnya, seperti itu. Sebagai pendahuluan, skripsi itu apa? Skripsi adalah penulisan karya ilmiah yang berisi hasil penelitian secara menyeluruh, disusun secara sistematis sesuai kaidah metode penelitian ilmiah yang baku, yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, baik itu strata 1, ya, sarjana, ataukah diploma 4, ya. Di sini syarat akademik yang harus kalian lewati untuk mengajukan skripsi, yaitu terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan kalian sudah daftar untuk mengambil SKS untuk skripsi, maka kalian berhak untuk ikut dalam skripsi tersebut. Kemudian yang kedua, memprogram dalam KRS pada semester yang bersangkutan, jadi kaitannya dengan poin 1 ya, sama. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan SKS sejumlah minimal itu 110 SKS dan lulus mata kuliah yaitu metode penelitian dan bahasa Indonesia. Jadi ini penting ya, karena apa? Metode penelitian itu adalah basic kalian dalam menyusun suatu penelitian ya. Sedangkan kalau bahasa Indonesia ini adalah pendukung. Karena apa? Karena bahasa Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk penulisan kalimat atau untuk mengatur tata bahasa yang baku dan jelas. Kemudian IP kumulatif sekurang-kurangnya yaitu 2,5, IPK-nya minimal 2,5. Kemudian TOEFL yang harus kalian miliki yaitu sekitar 450. Kemudian adapun alur skripsinya, kemarin itu kan kalian kan sudah melakukan sidang proposal, ada revisi, kemudian akhirnya kalian dapatkan proposal final. Setelah proposal final ini maka kalian lakukan uji etik kalau semisalkan ada yang menggunakan uji etik. Kemudian jika lulus revisian, maka nanti revisi proposal etik, nanti sertifikat dia akan keluar ya. Jika langsung lulus juga nanti sertifikat nanti langsung keluar. Kemudian maka nanti surat persetujuan melakukan penelitian akan keluar, surat persetujuan melakukan penelitian ya, baru kemudian aktivitas penelitian bisa dilakukan. Tapi pada tahap sebelumnya itu kalian perlu menyelesaikan beberapa administrasi yang dibutuhkan untuk penelitian, misalkan peminjaman lab dan lain sebagainya ya. Kemudian selama penelitian ini kalian harus juga bimbingan hasil penelitian. Kalau misalkan pembimbing kalian itu setuju, maka nanti bisa tetap dilanjutkan dan data bisa dipakai. Kalau misalkan dia tidak setuju, biasanya itu nanti kalian bisa mengulang lagi. Makanya perhatikan benar-benar prosedur yang kalian lakukan dan tahapan yang kalian lakukan. Kemudian setelah disetujui maka kalian validasi ya persyaratan dari naskah skripsi tersebut ya. Jadi di sini validasi persyaratan itu nanti akan dicek ya
Yang pertama dilakukan review terlebih dahulu oleh PJMK untuk naskahnya, kemudian validasi persyaratan berupa kelengkapan administrasi. Jika setuju, maka akan dilakukan penetapan jadwal dan penguji. Ya, di sini. Baru setelah itu mahasiswa akan melakukan pendaftaran ujian skripsi dan penggandaan naskah. Baru setelah itu naskah akan diserahkan ke pembimbing, ya, kemudian ke penguji juga, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ujian skripsi. Ujian skripsi itu ada mahasiswa, pembimbing, dan penguji di sini. Jika misalkan dia tidak lulus, maka harus melakukan ujian skripsi ulang. Tetapi kalau semisalkan dia lulus, maka nanti langsung nanti bisa langsung dikumpulkan. Tetapi jika lulus dengan revisi, maka nanti kalian harus melakukan revisi terlebih dahulu, baru setelah itu revisi hasil. Tapi biasanya untuk mahasiswa yang langsung lulus itu sepertinya agak susah. Biasanya itu akan tetap ada revisi-revisi yang berdasarkan apa? Berdasarkan masukan-masukan dan saran yang telah diberikan oleh para penguji. Kemudian di sini tata cara penulisan. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat di video saya yang menjelaskan mengenai format penulisan dan sitasi, ya. Di sini bahan yang kalian gunakan itu adalah kertas A4. Di sini kalian menggunakan kertas beratnya 80 gram, tapi ingat untuk yang 80 gram di sini ini hanya untuk final, ya. Hanya untuk final. Jadi kalau semisalkan perpustakaan meminta data hardnya, kemudian di print out kan, diprintkan ya, nanti berupa print out, maka itu ukuran berat kertasnya itu sekitar 80 gram dan itu kertas A4. Apabila proses koreksi selesai, sampul dibuat dari kertas karton, yaitu hardcover ya, dan dilaminasi. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang tercetak pada lembar judul. Warna sampul ini yang kita gunakan adalah hijau army. Jenis huruf untuk font naskah yaitu 12 Times New Roman, kemudian judul covernya 12 bold, judul babnya itu adalah 12 bold, ya. Kemudian ada subbabnya A, B, C, kemudian anak subbab yaitu 1, 2, 3 yang tetap diketik dengan font 12 dan ukurannya itu bold, ya. Kalau A kecil, B kecil itu tidak bold. Jadi batasannya itu adalah sampai 1, 2, 3, ya, sampai anak subbab. Kemudian istilah bukan bahasa Indonesia atau bahasa asing itu miring. Kemudian lambang huruf Yunani atau tanda yang tidak dapat diketik dapat ditulis memakai tinta hitam secara rapi, ya. Misalkan yang biasanya berupa langsung simbol, misalkan beta, alfa, itu terkadang itu ketika di print itu tidak keluar ya simbolnya, maka kalian bisa untuk menuliskan sendiri dengan tulisan tangan, yaitu alfa, beta, seperti itu. Bilangan dan satuan. Bilangan diketik dengan angka kecuali pada permulaan kalimat. Misalnya 10 pasien, ditulis 10 orang pasien. Ini untuk di awal kalimat. Tapi kalau semisalkan di pertengahan itu tidak apa-apa menuliskan 10 orang, seperti itu. Kemudian 10 dalam bentuk angka ya maksudnya. Kemudian bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. Misalnya di sini 23,3% penduduk Indonesia. Kemudian satuan dinyatakan dengan singkatan resmi tanpa titik di belakang. Jadi kilogram, contohnya di sini kilogram, milimeter, Hg, kemudian mili, mikro, mili, dan seterusnya. Kemudian jarak barisnya itu 2, ya. Dibuat jarak antara 2 baris itu adalah 2 spasi. Kemudian sedangkan untuk yang 1 spasi itu adalah abstrak, kutipan langsung, kemudian judul daftar tabel, ya. Judul daftar bisa daftar tabel ya, tulisan dalam tabel, gambar, serta singkatan. Kemudian daftar pustaka cuman spasinya juga 1. Kemudian format penulisan bagian awal pada sampul depan itu
Logo berisi itu sampul depan memuat logo UNUSA, judul, nama mahasiswa dan NIM, kemudian nama dosen pembimbing, nama program studi, selanjutnya nama fakultas, nama UNUSA ya, ini dipanjangkan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, terus di bawahnya adalah tahun. Untuk logo UNUSA yang kita gunakan ukurannya yaitu 5,2 kali 5,2 cm. Kemudian judul harus memenuhi kriteria singkat ya. Biasanya kita maksimal itu adalah 15 kata. Jadi kalian harus perhatikan dari judul tersebut. Nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa ditulis lengkap. Kemudian nama dosen pembimbing beserta gelar. Kemudian nama program studi fakultas dan UNUSA ditulis huruf kapital dan disusun urut ke bawah. Tahun yang dimaksud adalah tahun pelaksanaan ujian, bukan penyusunan ya. Jadi bedakan antara penyusunan dengan sidang. Jadi adalah pelaksanaan sidangnya ya. Kemudian sampul depan proposal ini maupun skripsi ya terbuat dari kertas buffalo hardcover dan warna sesuai dengan ketetapan masing-masing program studi. Warna kita itu adalah army. Kemudian ada lembar judul, itu terutama sampul dalam kita menggunakan kertas A4 80 gram. Kemudian ada lembar pernyataan orisinalitas, lembar persetujuan. Kemudian lembar persetujuan memuat tulisan lembar persetujuan, judul, penyusun, NIM, nama pembimbing 1, 2 ya, disetujui oleh penguji dan mengetahui ketua program studi. Ini jika nama pembimbingnya ada 2, tapi kalau misalkan nama pembimbingnya hanya 1 Bu, maka yang ditulis hanya 1 saja. Kemudian ada lembar pengesahan ya. Selanjutnya ada judul tugas akhir, yaitu pernyataan lulus, tanggal mahasiswa dinyatakan lulus, kemudian ditandatangani oleh panitia, penguji, dan ketua program studi. Di sini tanggal mahasiswa dinyatakan lulus itu adalah ketika pelaksanaan sidangnya, dan itu dinyatakan lulus. Kalau semisalkan sidang harus mengulang ya, kalau semisalkan sidangnya itu harus mengulang kemudian dilakukan pada tanggal tertentu, maka tanggal tertentu itulah yang dicantumkan jika dia dipastikan untuk lulus, dinyatakan lulus ya. Kemudian lembar pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis. Di sini kalian harus isi ya. Kemudian tugas akhir ini akan dipublikasikan oleh pihak Universitas Nahdlatul Ulama dengan prinsip hak bebas royalti, non eksklusif, dan harus mencantumkan nama penyusun sesuai dengan etika ilmiah. Oke, ini adalah contoh dari sampul warna ya. Warnanya seperti ini, bisa kalian amati juga ya. Ini ukuran logonya, kemudian penulisannya seperti ini. Kemudian ini contoh sampul dalam ya. Jadi ada perbedaan ya. Di sini mulai warnanya, warna di sini ini kan ada 2 warna, tapi kalau ini hanya 1 warna. Dan di sini tanpa dosen pembimbing, di sini ada dosen pembimbing. Kemudian ini adalah contoh persetujuan proposal skripsi. Ingat, ini untuk persetujuan proposal skripsi. Tapi nanti kalau misalkan untuk persetujuan skripsi Bu, bagaimana? Jadi nanti proposalnya di sini tinggal dicoret saja ya. Kemudian selanjutnya adalah lembar pengesahan proposal skripsi. Ingat, ini lembar pengesahan khusus proposal skripsi. Jadi ada perbedaan antara lembar pengesahan proposal skripsi dengan proposal skripsi. Apa itu? Bisa kalian lihat di sini. Ini adalah contohnya. Ini ada lembar pengesahan. Kemudian di sini ada evaluasi program jaminan kesehatan nasional. Ini berarti judulnya ya. Ini contohnya judul. Kemudian slip ini telah disetujui pada tanggal berapa. Ini adalah jadwal sidang kalian yang dinyatakan kalian lulus. Kemudian ada pembimbing 1, kemudian baru mengetahui kaprodi. Jadi kalau misalkan tidak ada pembimbing 2 ya tidak usah dituliskan pembimbing 2. Jadi cukup simpel untuk halaman pengesahan skripsi. Kemudian ini contoh dari pernyataan orisinalitas ya. Di sini ada nama, NIM, tanda tangan, tanggal. Mungkin nanti saya akan tambahkan di sini antara NIM dan tanda tangan itu agak dilebarkan ya, atau kalian 1 enter.
itu untuk memberikan space tanda tangannya, itu menunjukkan pernyataan orisinalitasnya. Kemudian ada lembar pernyataan persetujuan publikasi TA, yang mana di sini ada tanda tangannya ya. Kemudian ini adalah contoh abstrak. Jadi abstrak untuk setiap dosen itu gaya selingkuhnya itu berbeda-beda. Ada yang dia langsung paragrafnya itu hanya satu saja di awal, jadi yang bawahnya itu tidak ada. Tapi ada juga yang mintanya itu masing-masing paragraf. Jadi ini introduction-nya, kemudian tujuannya apa, hasilnya apa, konklusinya apa. Bahkan ada tulisan di sini pendahuluan titik 2 apa. Jadi nanti akan kita serahkan ke masing-masing dosen yang bersangkutan untuk gaya selingkuhnya. Kemudian ini contohnya abstraknya, tapi perlu kalian ingat di sini spasinya itu hanya satu ya. Keywords di sini itu adalah kata kunci yang digunakan, itu biasanya terdiri dari 5 kata yang berkaitan tentang penelitian kalian. Kemudian format penulisan bab di sini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian ada subbab A, B, C, D, kemudian anak subbab itu 1, 2, 3. Untuk yang di sini ini penulisannya adalah bold. Tapi kalau yang untuk selanjutnya ini sampai bawah di sini itu tidak bold ya. Jadi untuk yang bold itu mulai bab sampai anak subbab. Kemudian halaman pada bagian cover hingga daftar singkatan itu menggunakan huruf Romawi, yaitu I kecil ya, huruf kecil ya, I2, I3 ya, dan seterusnya yang diletakkan pada tengah bagian bawah. Kemudian untuk halaman pertama pada setiap bab kecuali lampiran dia menggunakan huruf Arab, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk halaman pertama itu diletakkan di tengah. Tapi pada halaman selanjutnya, misalkan kedua, 3 dan seterusnya, itu diletakkan di pojok kanan atas. Kalau semisalkan bab 2 itu adalah dimulai dari huruf angka 6, maka yang ada tulisannya bab 2 itu halamannya ada di bawah, yaitu misalkan 6 ya, 6 di tengah bawah. Tapi untuk 7 dan seterusnya itu di pojok kanan atas. Kemudian ini adalah daftar istilah dan singkatan ya, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi apapun istilah yang kalian gunakan ya, dalam singkatan-singkatan yang kalian gunakan dalam skripsi itu harus dimasukkan ke dalam daftar istilah dan singkatan. Bahkan mg, miligram, itu harus masuk ke dalam daftar istilah dan singkatan. Ini adalah urutan-urutan cover sampai daftar istilah dan singkatan. Jadi yang pertama adalah sampul depan, kemudian sampul dalam, ada lembar pernyataan orisinalitas, kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar persetujuan publikasi, selanjutnya abstrak dalam bahasa Indonesia, kemudian abstrak dalam bahasa Inggris, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan daftar istilah dan singkatan. Adapun urutan lampiran, pada dasarnya untuk urutan lampiran di sini itu kita sesuaikan dengan apa yang kalian lakukan pertama kali ya. Jadi yang lebih dulu kalian lakukan, kalian urutkan di lampiran. Biasanya yang di urutan lampiran itu kuesioner. Pasti ini kuesioner dalam keadaan kosong ya. Jadi di sini pada awal-awal penulisan itu kan pada proposal pasti kalian akan mencantumkan proposal ya. Kuesioner, maka itu dimasukkan yang awal. Kemudian persetujuan mengikuti penelitian jika ini untuk sampel manusia ya. Kemudian penjelasan penelitian untuk disetujui, persetujuan tindakan medis, pengunduran diri, surat perizinan, ini misalkan perizinan di lab, kemudian ada surat balasannya juga, kemudian surat pengajuan etik ya. Jika semisalkan kalian itu melakukan surat kuis pada waktu awal penelitian itu dimulai dengan etik terlebih dahulu, maka etik diurutkan di nomor kedua. Jadi setelah kuesioner kemudian etik. Kemudian keluar etik ya, sertifikat etik itu kalian foto kemudian kalian lampirkan di lampiran.
kemudian ada dokumentasi kegiatan, ini sangat penting sekali. Jadi ini bukti kalian melakukan penelitian. Jadi setiap kegiatan saya harap kalian itu memasukkan ke dalam dokumentasi kegiatan. Kemudian hasil penelitian, yang mana hasil penelitian ini bisa kalian foto contoh ya dari kuesioner, ambil salah satu saja, tapi kalian tutup identitasnya, jadi hanya datanya saja enggak apa-apa, jadi ditutup identitasnya. Hasil penelitian dan perhitungan SPSS selanjutnya ya, berarti ini analisa datanya, pengolahan dan analisa datanya. Kemudian surat telah menyelesaikan penelitian, jika kalian melakukan penelitian misalkan di lab ya, itu biasanya ada surat keterangan penelitian telah menyelesaikan penelitian, atau misalkan kalian dapat surat keterangan dari RT RW setempat yang menyatakan bahwasanya penelitian kalian itu telah selesai. Kemudian jangan lupa kartu konsultasi selama kalian pembimbingan, yaitu kalian foto dan lampirkan pada bagian belakang. Kemudian syarat pendaftaran seminar proposal apa? Yang penting adalah kalian lolos review oleh PJMK ya. Kemudian bukti kwitansi pembayaran skripsi, ini biasanya kalian lihat di SIM ya untuk tagihannya. Kemudian naskah skripsi dijilid soft cover sebanyak 4 kali. Kemudian karena ini masih belum pengumpulan final ya, baru kalau final nanti kalian mengumpulkan dalam bentuk hard. Kemudian kartu kendali konsultasi, selanjutnya mengisi formulir untuk keperluan sidang skripsi, ini bisa banyak, untuk lembarannya itu cukup banyak ya, nanti bisa kalian minta ke pihak admin. Kemudian TOEFL lebih atau sama dengan 450, dan yang terakhir adalah keterangan mengikuti PKM, terutama kalau semisalkan kalian kesulitan, maka nanti bisa meminta untuk berita acaranya. Misalkan kalian untuk menunjukkan bukti mengikuti PKM itu susah, nanti bisa meminta berita acaranya yang telah di-share oleh Akamawa. Biasanya tiap tahun itu pasti ada berita acara siapa saja yang mengikuti. Kemudian pendaftaran dan pelaksanaan seminar, mulai pendaftaran itu bulan Mei ya. Ini terserah kalian mulai kapan, yang jelas kita startnya itu bulan Mei. Kemudian pelaksanaan seminar itu adalah Juni 2020. Jika ada pendaftaran dan pelaksanaan kurang dari jadwal tersebut, diperkenankan asalkan pembimbing dan penguji sepakat. Waktu presentasi maksimal ya, ini maksimal 20 menit. Kemudian sisanya adalah sesi tanya jawab. Oke. Skripsi itu saran saya pokoknya just do it ya, and keep doing it. Jadi kalian tidak ada alasan untuk malas-malasan untuk mengerjakan skripsi. Bayangkan kalau semisalkan kalian wisuda melalui skripsi ini adalah satu langkah lagi meraih gelar sarjana ya. Jadi jangan putus asa, jangan patah arang. Skripsi di sini bukanlah untuk menyulitkan kalian, tapi nanti akan membentuk kepribadian kalian menjadi lebih baik. Saya bilang tadi apa? Jika kita memberikan tugas atau atasan nanti di tempat kerja kalian itu memberikan tugas ya yang cukup banyak, setidaknya kalian itu akan mengerjakan dengan baik dan tatak dalam menghadapi permasalahan yang akan di tempat kerja nanti, insya Allah. Oke, mungkin ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya, atau nanti kita bahas di sesi diskusi. Mungkin sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.